Dalam dunia yang kian bising oleh ambisi politik dan perpecahan sosial, suara Al-Tusi mengingatkan kita, keadilan adalah nafas peradaban dan etika adalah jantungnya. Tanpa keduanya, masyarakat akan hidup, tetapi dalam kegelapan dan kesakitan. Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Dalam karya agung Nasirian Ethics, setelah membahas etika individu sebagai pondasi kebajikan jiwa, Nasir al-Din Al-Tusi melangkah lebih jauh dari ranah batin ke ranah relasi. Bagian ini mengarahkan perhatian kita pada rumah tangga, bukan sekadar sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai mikrokosmos masyarakat, tempat etika menemukan bentuk nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Al-Tusi, keluarga bukan hanya institusi sosial, melainkan taman spiritual, di mana benih-benih kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab ditanam dan dipelihara. Rumah tangga sebagai ruang pendidikan etika, Tusi melihat rumah tangga sebagai arena pertama dan utama bagi pembentukan karakter. Di dalamnya, nilai-nilai seperti kesabaran, kelembutan, dan penghormatan tidak diajarkan melalui perintah verbal semata, tetapi melalui teladan hidup. Sang ayah adalah pemimpin bukan dengan kekuasaan absolut, melainkan dengan hikmah. Sang ibu bukan sekadar penjaga rumah, tetapi penjaga jiwa anak-anak. Anak bukan sekadar penerima pendidikan, tetapi juga cermin bagi orang tuanya. Dalam sistem etika Tusi, setiap anggota keluarga memiliki peran yang ditentukan oleh fitrah dan keadilan, bukan oleh dominasi atau ketundukan. Tugas kepala keluarga adalah menjaga keteraturan, namun bukan sebagai tiran. Ia harus memadukan antara hikmah, kebijaksanaan, dan adalah keadilan. Sementara itu, anggota keluarga lain menjalankan peran berdasarkan timbal balik kasih sayang dan saling memahami. 3 pilar relasi, kasih, keadilan, dan komunikasi. Etika rumah tangga dalam Nasirian Ethics dibangun atas 3 pilar utama: kasih sayang, mahabbah. Bukan sekadar emosi sesaat, tetapi energi spiritual yang mempertemukan hati dalam keinginan untuk saling menjaga dan membahagiakan. Cinta dalam rumah tangga bukan sekadar hasrat, melainkan komitmen jiwa untuk tumbuh bersama. Keadilan adalah. Al-Tusi menyatakan bahwa rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang adil, di mana tidak ada yang terlampau dominan dan tidak ada yang terabaikan. Keadilan tidak berarti pembagian yang sama rata, tetapi pembagian berdasarkan kebijaksanaan dan kebutuhan. Komunikasi. Tusi menekankan pentingnya al-hiwar, dialog yang jujur dan lembut. Banyak keretakan rumah tangga lahir bukan dari keburukan niat, melainkan dari kebuntuan komunikasi. Dalam rumah tangga, kata-kata menjadi jembatan antara hati yang berbeda. Anak, amanah, dan cermin etika. Tusi memperlakukan anak sebagai amanah yang suci. Ia menulis bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab spiritual, bukan hanya tugas praktis. Anak harus dipelihara bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Ia harus diajari adab sebelum ilmu, dan kebajikan sebelum prestasi. Tusi percaya bahwa jiwa anak seperti tanah kosong yang siap ditanami. Maka, jika keluarga gagal menjadi ladang etika, anak-anak akan tumbuh dalam kekosongan moral. Sebaliknya, jika keluarga menanam benih hikmah dan keadilan, anak-anak akan menjadi pelita bagi masa depan. Peran etika rumah tangga dalam kehidupan sosial. Rumah tangga dalam etika Tusi bukan hanya tempat untuk menciptakan ketentraman pribadi, tetapi pondasi peradaban. Tusi mengingatkan bahwa masyarakat yang adil lahir dari keluarga yang adil. Perdamaian dunia tidak bisa dicapai jika ruang paling kecil dari kehidupan sosial, yaitu rumah tangga, dibiarkan dalam kekacauan. Ia membayangkan rumah tangga seperti alat musik. Bila masing-masing nadanya selaras, maka harmoni akan tercipta. Namun bila salah satu dawai terganggu, maka keseluruhan simfoni akan terdengar sumbang. Maka,
Ia menyerukan agar setiap rumah tangga menjadi pusat latihan kebajikan. Madrasah akhlak, tempat nilai-nilai abadi dipelajari dan diwujudkan. Etika rumah tangga dalam Nasirian Ethics bukanlah sekadar ajakan untuk hidup rukun, tetapi panggilan untuk menjadikan rumah tangga sebagai pilar kebajikan sosial dan spiritual. Ia adalah tempat di mana manusia pertama kali mengenal kasih, keadilan, dan tanggung jawab. Ia adalah tempat di mana jiwa-jiwa ditempa untuk menjadi cahaya bagi masyarakat dan umat manusia. Dalam dunia yang kerap tergesa dan terasing, suara Al-Tusi menggema dengan lembut namun kuat. Bangunlah rumahmu, bukan hanya dengan batu dan kayu, tetapi dengan akhlak dan cinta. Setelah meneguhkan dasar akhlak individu dan merancang harmoni dalam lingkup rumah tangga, Nasirian Ethics bergerak ke cakrawala yang lebih luas, masyarakat. Bagi Nasir al-Din al-Tusi, manusia bukan makhluk soliter. Ia adalah makhluk sosial, madani bi al-tab, yang keberadaannya baru menemukan makna utuh dalam kebersamaan. Maka dari itu, etika sosial dan politik tidaklah sekadar perluasan moral pribadi, melainkan perwujudannya yang paling menantang dan nyata. Tusi memandang masyarakat sebagai tubuh besar dan manusia sebagai anggota tubuh itu. Sebagaimana tubuh hanya sehat jika semua organnya bekerja serasi, demikian pula masyarakat hanya akan mencapai kemakmuran jika tiap unsur, rakyat, pemimpin, ulama, pedagang, pekerja, dan lainnya, menjalankan fungsinya secara adil dan proporsional. Masyarakat, tatanan yang terbangun di atas etika Tusi menegaskan bahwa tatanan sosial bukan sekadar kontrak politik, tetapi realisasi dari struktur moral jiwa manusia. Sebagaimana jiwa memiliki 3 kekuatan, rasional, emosional, dan nafsu, masyarakat pun terdiri atas lapisan-lapisan yang menggambarkan fungsi tersebut. Para pemimpin melambangkan akal, para pembela, militer, pengatur keamanan, mewakili keberanian, dan para pekerja simbol dari kebutuhan jasmani dan ekonomi. Dengan struktur ini, masyarakat bukan hanya wadah hidup bersama, melainkan cermin pembesaran dari jiwa yang seimbang. Maka dari itu, krisis sosial dan politik sesungguhnya merupakan gejala dari krisis etika kolektif, kepemimpinan antara kekuasaan dan amanah. Dalam pemikiran Tusi, kepemimpinan bukan prestis, melainkan beban suci. Seorang pemimpin haruslah manusia yang telah menundukkan hawa nafsunya, menguasai ilmunya, dan menjadikan keadilan sebagai napas hidupnya. Ia adalah orang pertama yang harus bijaksana dan terakhir yang mencari keuntungan pribadi. Tusi menolak pandangan bahwa kekuasaan dapat dipisahkan dari moralitas. Kekuasaan tanpa etika hanyalah tirani. Ia menggerakkan roda pemerintahan, tetapi menghancurkan jiwa masyarakat. Sebaliknya, seorang pemimpin adil adalah seperti matahari, tidak memilih siapa yang diterangi, tidak menunggu imbalan, dan hadir dengan konsistensi. Kepemimpinan dalam Nasirian Ethics didasarkan pada 4 prinsip. Keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menahan diri dari memperalat kekuasaan demi keuntungan pribadi. Pengetahuan, hikmah, kepemimpinan sejati lahir dari kedalaman ilmu, bukan sekadar keberanian atau keturunan. Keberanian, syaja'ah, mampu mengambil keputusan sulit demi kemaslahatan umum, meski bertentangan dengan kepentingan pribadi. Pengendalian diri, iffah, menahan diri dari godaan materi dan keduniawian yang dapat menjerumuskan rakyat, jiwa dari tubuh sosial. Dalam tatanan etika politik Tusi, rakyat bukan objek kekuasaan, melainkan mitra dalam menciptakan tatanan yang adil. Rakyat yang baik adalah rakyat yang beretika. Mereka menjaga hak, menunaikan kewajiban, dan mendukung keadilan. Sebaliknya, pemimpin yang adil akan selalu tumbuh dari masyarakat yang mendambakan kebajikan. Tusi tidak menyerukan revolusi, tetapi transformasi moral masyarakat. Ia menulis bahwa bila masyarakat dipenuhi dengan orang-orang yang jujur, bertanggung jawab, dan berpikir panjang, maka pemimpin lalim tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, masyarakat yang rusak justru akan memilih dan mempertahankan pemimpin yang mencerminkan kebobrokan mereka. Tujuan politik bukan kekuasaan tetapi kesempurnaan manusia. Apa tujuan akhir dari tatanan sosial dan politik dalam pandangan Al-Tusi? Bukan stabilitas semata,
bukan keamanan ekonomi atau kejayaan militer. Tujuan akhirnya adalah tumbuhnya manusia yang sempurna, manusia yang mampu mengenali kebenaran, hidup dalam keadilan, dan berjalan menuju Tuhan. Dengan kata lain, politik dalam Nasirian Ethics adalah alat spiritual. Ia bukan sekadar urusan duniawi, tetapi jembatan antara yang fana dan yang abadi. Masyarakat yang adil, dipimpin oleh pemimpin bijak, akan menjadi tempat lahirnya peradaban yang memungkinkan manusia mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Membangun peradaban melalui etika. Bagian ini menegaskan bahwa etika bukan hanya urusan pribadi, melainkan pilar kehidupan bernegara. Al-Tusi memanggil kita untuk membangun masyarakat yang tidak hanya makmur secara materi, tetapi kaya dalam nilai. Masyarakat seperti itu tidak muncul dari hukum semata, tetapi dari jiwa-jiwa yang hidup dalam keadilan dan tanggung jawab. Dalam dunia yang kian bising oleh ambisi politik dan perpecahan sosial, suara Al-Tusi mengingatkan kita. Keadilan adalah nafas peradaban dan etika adalah jantungnya. Tanpa keduanya, masyarakat akan hidup tetapi dalam kegelapan dan kesakitan. Don't forget to comment, like, and subscribe.